karena kita ngambilnya bukan cuma di musik sih sebenarnya. Kita ada acting juga, kita belajar hosting juga, kayak gitu-gitu sih Om. Juga. Iya, nggak usah gitu dong. Dan kita juga sebenarnya mencoba untuk menunjukkan kalau berkarir itu nggak harus sama orang lain, kita aja berkeluarga. Iya, keakraban keluarga aja. Adik kakak pun bisa. Kita undang aja langsung ya. Ini dia. Oke, halo. Halo. Anak-anak ganteng. Ini bisa aja. Jadi papa tuh nggak pernah maksa kita buat jadi musisi. Jadi dia selalu nanya mau kita apa, tapi yang penting jadiin gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jadi astronot ya harus jadi astronot gitu. Benar harus jadi ya tekunin. Tapi emang karena ya cermin kita itu selalu ke papa ya. Jadi kita memang pengen jadi musisi juga. Yes. Jadi kalau dari Aga sendiri tuh kalau untuk di musik itu kita tidak karena apa ya? Kalau misalkan emang karena papa ya pasti karena kita terinspirasi juga dari papa karena kan kita dari kecil selalu melihat papa kan. Jadi kalau keputusan untuk kita terjun di entertain dan terjun di dunia musik itu emang kemauan kita sendiri juga gitu loh. Kalau papa itu di balik semua itu hanya mengarahkan saja. Tidak ada tuh yang kayak lu harus jadi penyanyi ya enggak. Jadi kayak lu mau jadi penyanyi atau mau yang lain gitu. Kita mau jadi penyanyi dan kita emang mau di dunia entertain juga. Akhirnya kita minta arahan dari papa karena kan papa lebih tahu lah di jalur dunia musik atau dunia entertain gitu. Dera? Betul. Kalau Dera sih sebenarnya lebih ke pengen cari tahu aja passion Dera itu di mana. Jadi pertama Dera coba nyanyi dulu dan sekarang Dera coba di acting, tapi mungkin sekarang Dera lebih nyaman di dunia acting. Kayak Aga mau terjun di dunia musik itu adalah papa sebenarnya awal masih belum ngizinin karena Aga sekolah dulu kan. Yang pada akhirnya Aga membuktikan ke papa kalau emang bener Aga tuh mau di dunia entertain dan emang kemauan Aga sendiri. Karena kan takutnya mungkin ya awalnya papa mikirnya kayak lu pengen coba-coba aja kali atau pengen main-main aja yang ada nanti lu kesannya nggak serius kayak buat apa buang-buang waktu, wasting time banget kan. Jadi akhirnya Aga di sini membuktikan aja ke papa kalau Aga tuh pengen serius di dunia musik pak gitu atau di dunia entertain gitu. Yang pada akhirnya papa mengasih kesempatan di single pertama Aga yang akhirnya dan ternyata single kedua, single ketiga itu kita jalan baru papa bisa kayak oke, berarti lu serius nih gitu. Dan emang kita tuh papa malah ngelarang sebenarnya awalnya karena takut kitanya tuh cuma main-main dan mental kita belum siap gitu. Nah dari Dewa Mungkin waktu itu aja dulu, waktu itu pernah sempat ada yang ditanyain juga. Males banget sih. Sempat ada yang nanyain juga waktu di Family Time ya, waktu kita bikin YouTube itu ada yang nanyain, kita tuh nggak ada kepikiran sama sekali buat masuk musik, malah kita bikin grup begini nyanyi, tapi emang tato jalan sendiri aja. Ya sebenarnya hampir sama sih karena Derda masuk musik itu sama Aga bareng jadinya. Lebih tepatnya di tes gitu kayak lu benar mau jadi musik, lu benar mau di musik, lu siap nggak? Dunia musik itu nggak segampang yang lu pikir gitu. Terus akhirnya Dera pikir-pikir lagi ya kayaknya ini passion gue di sini gitu. Jadi ya udah dijalanin, entertain sih lebih tepatnya. Kalau misalkan kita mau menawarkan apa ke dunia, maksudnya pencinta musik Indonesia itu ya kita hanya memperkenalkan kalau anak muda zaman sekarang tuh banyak loh yang bisa kita, maksudnya banyak yang bisa berprestasi. Yang kalau misalkan kita nih, yang kita ini adalah karya. Kalau misalkan anak muda itu tidak semuanya tidak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Di umur yang kita sekarang itu bukan berarti lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kayak yuk kita di umur segini pun even
itu kita di umur masih misalkan di bawah 18 tahun gitu kan, itu pun masih bisa dengan cara sekarang kan udah teknologi udah canggih, kayak misalkan mau di media sosial apapun kita bisa ekspresikan diri kita sendiri dan kita bisa memberi kalau kita tuh memberitahu kalau kita tuh bisa berkarya juga gitu loh. Apa yang kita tawarin ya, kan sebenarnya tuh zaman-zaman sekarang tuh untuk vokal grup yang cowok-cowok tuh nggak ada. Dulu kan ada Smash, Dan kita juga sebenarnya mencoba untuk menunjukkan kalau berkarir itu nggak harus sama orang lain. Kita aja berkeluarga. Iya. Ya keakraban keluarga aja. Adik kakak pun bisa. Adik kakak pun bisa. Kita undang aja langsung ya. Ini dia Bisma Tahir. Mana bisa? Sini ada Bisma nih orang. Nih, mau di pangku apa mau di apa? Semuanya. Sini. Di panggung. bawa dong. Di sini aja. Kakak di bawah. Welcome to Family Time. Untuk saya sih sebenarnya lebih passion nyanyi juga ada. Cuman saya tuh ngeliatnya karena ya saya kan umur baru segini dan Itu berapa? Begini tuh berapa? 17 tahun ya. Bagi yang tidak tahu saya Karena 17 kita tahun. tidak tahu segini tuh berapa ya. Mungkin segini. Dan itu masih harus menjalankan SMA, saya harus belajar juga. Jadi kan mungkin nggak sebebas yang mereka gitu loh, fleksibel mereka. Jadi dan saya juga mending jadi ngatur mereka sih sebenarnya. karena jujur ya mereka kita walaupun dia bukan termasuk 3 tahir, tapi sebenarnya dia yang ngatur 3 tahir. Dia yang ngaturin kita. Jadi kalau dia lagi sebelah sama kita nggak dikasih makan. Sebenarnya gini, kayak kalau di luaran mungkin manajer kita Om Rory ya. Cuman kalau untuk yang Om Rory. Bus. Banget Om Rory. Dia mau ini. Cuman kalau untuk di 3 tahir yang di dalamnya itu mungkin Bisma yang lebih mengatur internalnya dibanding ininya. Kalau ini kan di luar kan ada Om Rory ya kan. Kalau internalnya ada di Bisma. Jadi dia tuh sebenarnya juga bagian dari 3 tahir ini gitu loh. Saya sangat full support banget untuk semua. Iya dong. Harus Tapi nggak sorry nih ya dipotong. Tapi emang di antara kita yang paling dewasa itu sebenarnya Bisma. Yes. Seriusan. Jadi kayak Aga pun kadang ada beberapa masalah pun ngobrolnya curhat itu sama Bisma karena dia yang paling dewasa untuk pendapatnya, dia mencari solusinya. Juga dia tuh lebih dewasa. Kadang kayak Aga lagi down nih misalkan ya. Ceritanya tuh kayak ke Bisma, Derda, Dewa gitu. Cuman kalau Bisma itu lebih kayak kakak Aga tuh hebat loh, kakak Aga tuh bisa begini loh dibanding teman-teman kakak yang walaupun kakak Aga temennya nggak bener atau kakaknya juga nggak bener, tapi kakak tuh paling hebat loh di sini. Kakak tuh kuat sampai bisa di titik ini. Kayak lu kenapa dewasaan lu ya dibanding gua? Harusnya gua yang ngomong gitu ke lu gitu. Nih, Dewa tambahin aja ya. Cakep. Dewa tambahin. Kalau untuk soal kedewasaan, sebenarnya Dewa ya. Karena namanya Dewa. Enggak, tapi Dewa tuh dewasa yang bijak yang orang nggak suka gitu. Jadi lebih sukaan dia gitu. Tapi emang bener Bisma dewasa banget. Iya Bisma untuk Sumuran dia. Iya, untuk sumuran Kalau dia dia. sumuran Dewa belum tentu. Kolot begok. Kalau ada tahu itu artinya adalah apa? Iya. Jadi susah sih kita ngomongnya gimana. Untuk di karir musik mungkin Derda bakal menyiapkan beberapa hal kayak untuk buka usaha apa segala macam. Jadi dibikin apa ya namanya itu katanya satu pekerjaan yang apa? Settle sama pekerjaan yang fluktuatif itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya nggak di musik ya Dera masih bisa untuk di bidang entertainment ya masih bisa di acting, mungkin sekarang Dera lagi belajar untuk hosting, dan kalau untuk di luaran mungkin mau coba buka bisnis. Betul. Karena emang ya sama dari Aga pun juga tidak di bidang, maksudnya untuk di entertain tidak di stay di musik, nggak. Aga di acting juga agak coba, di hosting juga agak coba. Terus kalau di luar entertain, sebenarnya semua entertain sih ya, iya nggak sih Om? Maksudnya untuk bisnis pun itu sebenarnya entertain juga. Kayak Aga mencoba untuk bisnis pertama waktu kemarin itu jalanin parfum, yang kedua itu Aga mau mencoba untuk
kedepannya ya nanti akan mau bikin kafe atau restoran kayak gitu-gitulah gitu. Jadi tidak harus di entertainment adalah di musik enggak, di acting enggak, karena yang agak pelajarin dari papa itu di dunia entertain atau artis kayak gitu-gitu tidak selamanya gitu loh. Dan untuk keuangannya, untuk ekonominya juga kan kita bukan yang tetap gitu gajinya, istilahnya kayak gaji tetapnya lah gitu loh. Jadi kita perlu di luaran entertain tuh harus ada juga gitu loh. Misalnya bisnis apa-apa itu agak lagi mencoba, dan sekarang lagi mau mencoba lagi parfum. Awal agak kalau dibilang gagal ya pasti gagal karena gue baru mencoba, dan sekarang gue mau mencoba lagi dengan kualitas yang baru kayak gitu-gitu aja sih. Kalau kata papa tuh music is my life, itu bener-bener my life banget ya. Kita tuh udah dari kecil dikenali musik, kita gini-gini lah intinya. Dan emang bener papa juga dibalik dia yang main di elemen, dia juga bikin lagi kayak podcast, dia bikin usaha kerja sama brand-brand apa, baju mau apa, dia bikin banyak. Dan itu emang karena dia juga nggak bisa ninggalin tanggung jawab dia kalau cuman satu mata pencaharian doang, itu ya cuma di bidang musik doang. Musik itu bisa mati bisa hidup lagi, jadi fluktuatif lah naik turun. Jadi perlu yang settle atau enggak perlu banyak gitu, kita tinggal milih. Nah kita kayaknya kita semua sepakat ya, kita semua kayak gitu pasti. Walaupun kita punya kerjaan apa, tetap aja musik bakal jadi hidup kita gitu untuk ngelakuin apapun. Kayaknya saya nggak terlalu untuk entertainment, kayaknya nggak terlalu terjun banget. Cuman setidaknya saya ada bekal untuk entertainment. Tapi emang saya tuh emang mendalami dunia yang lebih ke yang editor gitu-gitu. Pokoknya ada sangkut pautnya dengan komputer ya. Dan layar lah ya. Ya, dan saya juga pengen nyoba tentunya bisnis, karena bisnis juga satu hal yang sangat berguna ya. penting lah. Apapun itu pasti Klepto ya. Jadi kalau misalkan nyolong ya bikin nyolong. Jadi kalau misalkan emang ada nanti di masa depan, siapa tahu kan nanti ada pekerjaan dan saya harus ngambil pekerjaan yang hasil entertainment, setidaknya saya udah ada bekal dari kecil gitu. Tapi pasti saya bakal selalu nyoba untuk berapa banyak kerjaan lah, pasti nggak cuma satu doang. Oke. Thank you, Bang. Bye.